Halo hai cat lover. Seperti yang kita tahu, kucing merupakan salah satu hewan yang sering kita temui di berbagai macam negara. Dan tanpa kita sadari, kita hidup berdampingan dengan mereka. Mulai dari di Indonesia, China, Jepang, South Korea, Turki, Rusia, hingga negara-negara lain di seluruh dunia. Nah, kalau biasanya kita melihat kucing di jalanan ataupun rumah-rumah di kota-kota besar, ternyata ada satu tempat yang sangat istimewa, di mana kucing hidup dengan sangat dekat dengan manusia, yaitu di salah satu kota suci umat muslim, yaitu di Madinah. Siapa sangka di Madinah juga ternyata banyak banget kucing yang beraktivitas di sana, terutama di sekitar Masjid Nabawi. Mereka terlihat berjalan santai di antara jemaah, berkeliaran di sekitaran masjid, atau bahkan tidur tenang di tempat yang teduh. Alhasil, suasana kota suci ini terasa lebih hangat dan juga penuh kedamaian karena kehadiran mereka. So, kamu penasaran nggak kenapa mereka bisa hidup begitu dekat dengan manusia dan bagaimana masyarakat dan juga para jemaah memperlakukan kucing-kucing di sana? Jadi, langsung aja kita masuk ke Radio Kucing Paw Story kali ini. Jadi ternyata begini cat lovers, saat menjalankan ibadah haji ataupun umroh, para jemaah akan melaksanakan berbagai macam rangkaian ibadah di Mekah, mulai dari mengenakan ihram, melaksanakan ibadah di sekitaran Ka'bah, hingga memperbanyak doa dan juga zikir. Setelah menyelesaikan rangkaian ibadah di Mekah, para jemaah biasanya melakukan perjalanan ke Masjid Nabawi di Madinah untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, serta memperbanyak ibadah di kota suci tersebut. Menariknya, di kedua kota suci ini, para jemaah tidak hanya bertemu sesama manusia, tetapi juga kerap menjumpai berbagai macam hewan yang telah menjadi bagian dari suasana di tanah suci. Mulai dari kawanan burung merpati hingga elang burung yang sesekali terlihat berterbangan di langit. Namun, di antara hewan-hewan tersebut, kucing menjadi salah satu hewan yang paling sering dijumpai, terutama di sekitaran Madinah hingga area Masjid Nabawi. Eits, tapi kalau kamu bertanya apakah di sekitaran Mekah juga ada kucing yang berkeliaran, jawabannya tentu saja ada. Di Mekah, kucing-kucing juga sering terlihat bebas beraktivitas, khususnya di sekitaran Masjidil Haram. Bahkan ada jemaah yang pernah menjumpai kucing di sekitaran sumur air Zam-Zam. Menariknya, kehadiran kucing-kucing di tanah suci ini bukan sekedar lewat begitu saja. Mereka benar-benar menjadi bagian dari keseharian di sekitaran masjid dengan berbagai macam tingkah laku yang menggemaskan dan juga menenangkan suasana. Kucing-kucing tersebut sering terlihat berjalan santai di antara jemaah, keluar masuk area masjid, tidur di pelataran, duduk tenang di tempat sejuk, bahkan ada momen manis ketika mereka bermain dengan burung merpati. Banyak para jemaah pun memperlakukan kucing-kucing ini dengan penuh kasih sayang dan juga rasa hormat. Banyak yang memberi mereka makanan dan juga air minum, membiarkan mereka beristirahat dengan tenang, tidak mengusir apalagi menyakiti. Bahkan ada pula yang mengelus dan juga bermain dengan mereka dengan penuh kasih sayang. Menariknya, pemberian makan kepada kucing-kucing ini dilakukan dengan tertib dan juga penuh kepedulian. Para jemaah menggunakan wadah khusus untuk memberi makanan, juga menunggu hingga kucing selesai makan, sehingga kebersihan area tempat suci tetap terjaga. Tak jarang pula ada jemaah yang dengan tulus mengambilkan air Zam-Zam untuk kucing-kucing yang sedang kehausan. Pemandangan ini menciptakan suasana yang berbeda. Di tengah kekhusyukan ibadah, kehadiran kucing-kucing justru menambah rasa damai dan juga hangat di kota suci. Nah, cat lovers, mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa sih kucing bisa begitu bebas berkeliaran di tempat suci seperti di Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi? Hal ini tentu bukan tanpa alasan, karena dalam pandangan Islam, kucing termasuk hewan suci yang tidak najis. Bahkan air liurnya pun dianggap bersih sehingga tidak mengganggu kesucian tempat ibadah. Karena itulah kucing diperbolehkan berada di sekitaran masjid, terutama di area suci seperti Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Selain itu, dari sisi medis dan juga perilaku, kucing dikenal sebagai hewan yang sangat menjaga kebersihan tubuhnya sendiri. Mereka juga cenderung tenang, tidak agresif, dan juga jarang mengganggu manusia. Kebanyakan hanya berjalan santai, duduk diam, atau tidur di tempat yang teduh. Inilah yang membuat keberadaan kucing tidak dianggap mengganggu ibadah, justru menambah suasana damai di tanah suci. Menariknya lagi, kepedulian terhadap kucing-kucing di sana tidak hanya datang dari para jemaah dan juga warga sekitar, tetapi juga dari komunitas khusus yang memang fokus membantu mereka. Salah satunya adalah Madinah Cat, sebuah yayasan yang aktif menolong kucing-kucing terlantar di sekitaran Madinah dan juga sekitarnya. Komunitas ini membantu kucing yang sakit ataupun terluka, memberikan perawatan medis, menyediakan makanan, hingga menjalankan program sterilisasi agar populasi kucing tetap terkontrol dan juga kehidupan mereka menjadi lebih sehat juga sejahtera. Dengan adanya kepedulian dari para jemaah dan juga komunitas seperti ini, kehadiran kucing-kucing tanah suci bukan sekedar pemandangan unik, tetapi juga menjadi cerminan bagaimana kasih sayang dan juga kepedulian dapat hidup berdampingan dengan ibadah. Jadi
Jadi cat lovers, keberadaan kucing-kucing yang hidup bebas dan juga berdampingan dengan manusia di tanah suci bukanlah hal yang kebetulan. Hal ini menunjukkan bahwa kucing benar-benar diterima sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Bahkan di lingkungan yang sangat istimewa dan juga penuh keberkahan. Kucing-kucing di sana terlihat tenang dan juga nyaman karena manusia memperlakukan mereka dengan penuh rasa hormat dan juga kasih sayang. Mereka tidak diusir, tidak disakiti, melainkan dibiarkan hidup dengan aman di sekitar masjid dan juga area sekitarnya. Pemandangan ini tentunya membuat suasana kota terasa makin damai dan juga menenangkan hati siapapun yang melihatnya. Para jemaah pun menunjukkan kepedulian dengan memberi makan, menyediakan tempat berteduh, serta membiarkan kucing berkeliaran tanpa gangguan. Kehadiran mereka bukan hanya menghangatkan suasana, tetapi juga mengingat tentang pentingnya empati dan juga hidup berdampingan dengan makhluk lain. Walaupun banyak kucing di tanah suci terlihat hidup berdampingan dengan manusia, mungkin masih ada juga ya kucing-kucing yang membutuhkan pertolongan karena sakit, kelaparan, ataupun kehausan, baik di Madinah maupun di Mekah. Namun, kepedulian masyarakat, jemaah, serta komunitas penolong kucing menjadi bukti bahwa kasih sayang terhadap hewan tetap tumbuh di sana. Semoga suatu hari kita semua diberi kesempatan, kesehatan, dan juga rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat beribadah ke tanah suci. Dan semoga ketika kita berada di sana, kita tidak hanya memperbanyak ibadah, tetapi juga mampu berbagi sedikit rezeki serta kasih sayang kepada kucing-kucing yang kita temui di sana sebagai wujud kepedulian kepada sesama makhluk ciptaannya. Dan juga semoga di setiap kebaikan kecil yang kita lakukan menjadi amal yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mengajarkan kita untuk selalu bersikap lembut, sabar, dan juga penuh empati kepada semua makhluk hidup, termasuk kepada kucing-kucing yang berada di sekitar kita. Amin ya robbal alamin. Nah, kalau cat lovers lagi cari kebutuhan untuk si kucing kesayangan, mulai dari mainan, dry food, wet food, snack, pasir, vitamin, dan juga obat, sampai perlengkapan kucing lainnya, semuanya bisa kamu temukan di Radio Kucing. Apalagi di Radio Kucing kamu bisa belanja kebutuhan kucing dengan lebih hemat. Cukup jadi member Radio Kucing dan kamu bisa dapetin voucher belanja di setiap pembelian item perlengkapan kucing kamu. So, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan kucing kamu hanya di Radio Kucing. Kalau kamu punya pertanyaan mengenai kucing, jangan ragu ya untuk tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Radio Kucing. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, pau pau.